Program bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM kembali dilanjutkan pemerintah. Pemerintah saat ini tengah menggodok besaran dan juga skema bantuan. Program ini dilanjutkan untuk membantu dunia usaha, khususnya untuk UMKM terdampak pandemi. Pemerintah melanjutkan program ini karena banyaknya permintaan dari pelaku usaha UMKM, padahal sebelumnya pemerintah tak akan melanjutkan program ini. Nah, tidak hanya soal insentif, saudara, bahwa pameran juga ternyata bisa jadi ajang untuk membantu pemulihan UMKM. Salah satunya adalah Karya Kreatif Indonesia 2021 yang digelar secara virtual oleh Bank Indonesia. Nah, pagi ini kita akan bahas bersama Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Mbak. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Saya mau bicara secara umum terlebih dulu, mau ke Pak Odo dulu. Ini UMKM kan disebut sebagai tulang punggung Pak untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi di tengah pandemi seperti saat ini masih bisa nggak sih Pak UMKM ini mengambil peran untuk percepatan pemulihan ekonomi? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin ini saya harus ucapkan terima kasih kepada teman-teman BI yang menginisiasi mengenai Karya Kreatif Indonesia yang dilanjutkan dari tahun lalu dan tahun sebelumnya dan juga pada tahun ini konteks Bangga Buatan Indonesia. Nah, kalau kita tadi merujuk apa yang Ibu sampaikan, bahwa kita perlu lihat bahwa lebih dari 90% total keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan 60% lebih tenaga kerja itu diserap oleh UMKM. Jadi memang tugas kita bersama adalah pada tahun ini untuk meningkatkan demand terhadap produk-produk UMKM. Karena ketika kita meningkatkan demand, ini akan menciptakan roda perekonomian terus berputar. Dan kalau kita lihat lebih luasnya lagi, maka pada tataran dunia 90% dari bisnis yang usaha di dunia itu adalah UMKM. Dan juga dan pada 2030 akan ada kebutuhan tambahan 600 juta tenaga kerja. Dan dari 600 juta tenaga kerja, 7 dari 10 tenaga kerja tersebut akan diserap dari sektor UMKM. Jadi apa yang dilakukan Bank Indonesia di Lombok ini akan sangat membantu menjaga asa untuk perekonomian kita tetap tumbuh. Pak Odo tadi sempat menyebut soal gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini gerakan sebagai bentuk gotong royong ya Pak, dari UMKM untuk UMKM. Nah, sebenarnya peran Kemenko Maritim dan Investasi ini apa Pak dalam gerakan ini? Baik, terima kasih. Jadi peranan kita adalah sesuai dengan petunjuk dari Pak Presiden pada tanggal 14 Mei 2020, yaitu mendorong dan mengkoordinir berbagai kementerian, bukan hanya kementerian, tapi juga ekosistem digital. Dan tadi Ibu sampaikan dengan gotong royong. Jadi gotong royongnya bukan hanya antar pemerintah, bukan hanya dengan BI, tapi juga dengan masyarakat, dengan para pelaku usaha, dan juga dengan pemerintah daerah. Jadi kunci keberhasilan dari BBI adalah semua bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden. Jadi apapun yang kita lakukan, tujuannya satu adalah pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan masyarakat tetap membeli produk-produk UMKM. Daya belinya untuk kita tingkatkan, tadi disampaikan, dan juga permintaan terhadap produk-produk UMKM. Saya kira itu yang kuncinya, yang dimulai dari masing-masing kita membeli dan memakai baju-baju produk dalam negeri, seperti yang dipakai Ibu Sari. Dan Pak Odo tentunya dengan sialnya itu. Nah, tadi Pak Odo cerita bahwa semua harus bekerja sama, semua pihak bekerja sama. Saya mau ke Bank Indonesia, ini salah satu yang ikut berperan serta melalui Karya Kreatif Indonesia. Dibuat lagi nih Bu Sari tahun ini. Yang jadi pembeda di tahun ini apa sih Bu? Tema besarnya apa dan yang jadi pembeda itu apa? Oke, Mbak Paskalis, terima kasih ya. Pagi ini kita bincang-bincang lagi tentang KKI. KKI ini atau Karya Kreatif Indonesia ini tahun ini sudah yang ke-6 kalinya. Dan ini sudah menjadi suatu ajang yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar wastra Nusantara di Jakarta untuk mendapatkan berbagai karya UMKM yang premium. Dan tradisi ini insya Allah terus kita jaga, bahkan dalam situasi pandemi ini tentu saja dengan berbagai inovasi atau terobosan-terobosan. Nah, what's so special ya about KKI tahun ini,
Yang pertama adalah karena kita ini dalam rangka mendukung program GBBI yang dicanangkan Presiden sejak tahun lalu. Jadi kita lihat inline banget ini antara gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan dan BWI dengan KKI. Karena sama-sama kita mengusung menjadikan ajang ini sebagai etalase dari produk-produk UMKM unggulan senusantara. Nah, jadi itu yang pertama, spesialnya adalah kita join untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Dan ini kita lakukan secara hybrid dengan situasi pandemi ini kita secara virtual di Jakarta, tapi juga secara fisik di daerah-daerah yang menjadi host dari GBBI ini. Misalnya untuk bulan Maret ini kita menjadi host di Lombok, maka secara fisik dilakukan juga di Lombok. Dan bukan hanya itu saja, yang utama juga di KKI kali ini adalah meskipun pembukaannya di Lombok, tapi display fisiknya secara serentak dilakukan di 46 kantor perwakilan Bank Indonesia seluruh Indonesia. Jadi gaungnya itu adalah nationwide. Meskipun dibuka di Lombok, di virtual di Jakarta, tapi semua kantor perwakilan kita juga ikut punya display secara fisik. Di luar itu juga ada display di lokasi-lokasi strategis, di airport, kemudian di bandara ya, kemudian di kantor Dekranasda, karena kita kerjasama di seluruh daerah ini dengan Dekranasda, kemudian di beberapa hotel serta mal-mal yang terkemuka di masing-masing wilayah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cakupan UMKM-nya. Ini bukan hanya UMKM yang semula biasanya UMKM binaan BI saja, tapi ini karena cakupannya diperluas juga binaan dari pemerintah provinsi setempat. Dan ini juga justru semakin menunjukkan kekayaan dari produk UMKM kita. Itu beberapa hal yang membuat tahun ini spesial. Dan satu lagi ya Mbak Paskalis, bahwa kita ini selain GBBI untuk dipakai oleh penduduk Indonesia, kita juga melihat bahwa produk UMKM yang premium ini bisa masuk ke pasar global. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya dan kita perkuat tahun ini dengan tema sinergi, globalisasi, dan digitalisasi, maka KKI ini juga mulai mendorong UMKM masuk ke pasar global. Untuk itu kita lakukan edukasi, kita lakukan business matching, dan kemudian juga fasilitasi keikutsertaan UMKM ini di pasar-pasar luar negeri, di pameran-pameran luar negeri. Itu keistimewaan KKI tahun 2021 ini, Mbak. Dengan istimewanya itu kalau masyarakat mau lihat bagaimana caranya, Bu? Masyarakat sekarang tinggal duduk di rumah, klik aja www.karyakreatif.co.id, udah bisa langsung lihat pamerannya, langsung belanja dan pakai kris. Nah, kris ini juga nih yang seperti yang ada di layar saya, kris ini juga adalah salah satu alat pembayaran yang kita dorong karena selain murah, cepat, aman, dan sangat sesuai dengan kondisi yang serba digital saat ini dan virtual. Dan kekinian loh. Kalau nggak punya kris belum up to date sekarang. Nah, saya mau ke Pak Odo lagi. Tadi kalau BI memperluas cakupan UMKM-nya. Nah, Kemenko Marves ini sebagai yang ikut berperan dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia, akhirnya juga bisa mencapai target lebih ya Pak untuk UMKM yang dirangkul nih, 3,7 juta unit. Tahun ini gimana Pak targetnya? Jadi tahun lalu targetnya 2 juta yang diarahkan oleh Pak Presiden, kita mencapai 3,7 dan ini berkat kerjasama kolaborasi dari semua pihak. Jadi terima kasih ke BI dan semua pihak yang telah berkolaborasi. Kedua, untuk tahun ini adalah angkanya 6 juta. 6 juta tahun ini, tahun depan 6 juta, tahun selanjutnya 6 juta. Nah, sampai sejauh ini, tahun ini kita baru mencapai 350.000, jadi harusnya setiap bulan ada 500.000 yang onboarding, jadi kita bekerja keras dengan teman-teman, dan saya yakin kita bisa sampai angka 6 juta ini kalau melihat trennya seperti ini. Kedua adalah tren yang harus dijaga seperti tadi yang disampaikan Ibu Sari adalah kita harus membeli produk-produk ini sehingga para UMKM atau artisan Indonesia merasa bahwa produk mereka itu ada
pasar memintanya, dan ketika pasar minta maka akan lebih banyak lagi UMKM yang akan masuk ke dalam ekosistem digital. Dan kedua, yang penting adalah digitalisasi, dan ini saya kira kunci utama dari kita lihat dari sejak tahun lalu, penjualan dari UMKM semakin meningkat, terutama yang menggunakan platform digital. Nah, kris ini pentingnya adalah bagi teman-teman UMKM atau pembeli adalah bebas biaya admin. Nah, ini kuncinya. Nah, ini adalah saya kira inovasi BI yang banyak ingin dicontoh oleh negara lain, bahwa ternyata Indonesia bukan saja kuat dengan nilai tradisinya, tapi juga kuat untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berbasis teknologi. Jadi kunci adalah bagaimana nilai-nilai tradisional disandingkan dengan teknologi, sehingga daya jualnya, nilainya semakin meninggi. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Sari adalah produk UMKM bukan produk harus dilihat dengan sebelah mata murah, tapi produk premium yang memang diinginkan oleh konsumen. Apalagi untuk BI, Bu, ini sudah ada Kris nih untuk juga ikut dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan juga nanti juga ada Bangga Berwisata. Apalagi yang akan dilakukan BI ke depannya untuk mendukung dua gerakan itu? Jadi kita melihat ya bahwa dengan kris ini selain mempermudah pembayarannya, juga memperluas pemasaran karena kan menjadi lintas daerah, lintas area. Nah, di dalam rangka GBBI di bulan Maret ini yang akan diresmikan besok, insya Allah, itu kita akan mendorong melakukan edukasi kepada UMKM untuk semakin terbiasa dengan transaksi digital ini. Jadi kita sudah tekankan mengenai potensi atau keunggulan dari kris ini untuk sisi pengguna ya. Tadi Pak Odo sudah menyampaikan ya, kris ini dari sisi pengguna untuk pemakainya itu cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, kita sekarang bagaimana mendorong UMKM untuk menjadi merchant yang mau memasang kris gitu. Nah, bagaimanapun UMKM itu adalah pelaku ekonomi ya, mereka rasional kan, mikirnya apa sih untungnya dia punya kris. Nah, itulah yang akan kita lakukan edukasi. Sebetulnya dengan kris ini mereka itu jadi mempunyai suatu track record dari transaksi pembayaran, dan ini akan sangat berguna ketika berhubungan dengan bank untuk melihat kredibilitas dari si UMKM atau merchant ini. Itu salah satu hal yang akan kita lakukan during bulan Maret ya, selama KKI seri 1 ini. Yang pertama ya tadi edukasi kepada UMKM untuk familiar dengan transaksi digital. Kemudian kita akan meneruskan pameran ini secara fisik maupun secara virtual. Kemudian kita akan melakukan promosi wisata dengan tentu saja dengan background Nusa Tenggara Barat yang sangat indah ini, tapi intinya adalah kita mempromosikan daerah-daerah wisata seluruh Indonesia. Kita ada talk show, ada podcast, dan di dalam talk show ini kita juga akan mengundang investor-investor dari yang sudah terdaftarin dari Singapura untuk menginvestasikan di daerah wisata di Nusa Tenggara Barat ini. Baik. Jadi memang pada intinya memudahkan pengusaha, memudahkan pembeli, ujung-ujungnya bisa semoga mempercepat pemulihan ekonomi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini untuk Ibu Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Pak Odo R.M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk perbincangannya di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu.